Hai teman-teman yang baru bertemu channel ini, semoga kalian dikuatkan setiap harinya. Di video ini, kita akan mendengarkan kisah mistis yang awalnya dikira ilmu santet. Ternyata dari pesugihan keluarga sendiri. Sebelum itu, menekan tombol subscribe sangat membantu channel ini agar terlepas dari pesugihannya. Terima kasih. Aku masih ingat jelas, hari ketika ayahku meninggal. Waktu itu langit mendung, gerimis turun pelan, seolah ikut berduka. Orang-orang kampung berdatangan, tidak hanya untuk melayat, tapi juga untuk mengenang sosok yang sudah puluhan tahun dikenal sebagai juragan sembako. Warung sembako keluarga kami bukan sekedar tempat jual beli. Dari beras, gula, minyak, hingga kebutuhan kecil sehari-hari. Semua orang kampung membelinya di warung kami. Warung itu selalu ramai, seakan-akan ada magnet yang membuat orang betah berbelanja di sana. Ketika ayah pergi, otomatis warung itu jatuh ke tanganku sebagai anak sulungnya. Ada rasa bangga di dalam hatiku. Bagaimanapun juga, aku merasa sedang melanjutkan warisan yang berharga. Kalau ayah bisa menjadikan warung ini ramai, aku juga pasti bisa, pikirku saat itu. Namun, di balik rasa bangga itu, ada sesuatu yang tak bisa kusebutkan dengan kata-kata. Sejak awal, aku selalu merasa warung itu berbeda. Ramai, iya, tapi entah mengapa, ada hawa yang membuatku tidak pernah benar-benar merasa tenang. Hari pertamaku mengelola warung berjalan lancar. Pelanggan tetap berdatangan, bahkan lebih ramai daripada sebelumnya. Istriku, Lila, ia membantuku menjaga kasir. Sementara aku bolak-balik melayani pembeli dan mengatur stok barang. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Kadang-kadang aku melihat pelanggan masuk dengan wajah kebingungan. Seolah mereka sendiri tidak tahu kenapa datang ke warungku. Aneh ya mas, bisik Lila suatu kali. Tadi ibu-ibu tetangga bilang, tadinya mau belanja di warung sebelah. Tapi entah kenapa kakinya melangkah ke sini. Kayak dituntun gitu. Aku tertawa hambar. Ya mungkin karena warung kita lengkap. Tetapi jauh di dalam hati, aku merasa kalimat itu lebih dari sekedar candaan. Malam-malam pun terasa berbeda. Setiap selesai menutup warung, aku sering mendengar suara rak kayu. Seperti ada orang yang sedang merapikan barang. Padahal jelas, warung sudah dikunci. Pernah juga aku mendengar suara langkah kaki yang pelan. Terdengar dari dalam. Padahal saat itu aku sendirian. Di suatu sore, ketika aku sedang menata beras, seorang tetangga tua, Pak Darmo, datang membeli minyak. Ia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Kamu kuat, Nak?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya, Pak? Pak Darmo hanya menghela nafas panjang. Warung ini ramai sejak dulu. Tapi kamu harus tahu, tidak semua keramaian datang dari rezeki yang bersih. Aku tersentak. Maksud Bapak apa? Pak Darmo tidak menjawab. Ia hanya menepuk pundakku pelan, lalu pun pergi. Meninggalkan aku dengan pikiran berkecamuk. Malamnya, ketika aku menceritakan hal itu kepada Lila, ia terlihat resah. Mas, aku pernah dengar juga. Katanya, dulu ayah sering berseteru dengan warung sembako sebelah. Dan ada yang bilang, ayah pernah melakukan sesuatu biar warungnya selalu lebih ramai daripada punya orang lain. Aku menatap Lila dengan mata membelalak. Kamu percaya omongan orang? Lila menunduk. Aku nggak tahu mas, tapi
Aku merasa ada yang gak wajar di warung ini. Setiap malam, aku susah untuk tidur. Rasanya kayak ada yang ngeliatin. Aku mencoba menepis semua itu. Aku hanya ingin percaya bahwa aku sedang melanjutkan warisan ayah dengan tulus. Tetapi jauh di lubuk hati, kata-kata tetangga dan istriku membuatku tidak bisa benar-benar tenang. Beberapa hari kemudian, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di dalam warung. Semua rak penuh, pembeli memenuhi ruangan. Suasana sangat ramai, tapi tiba-tiba lampu pun padam. Semua menjadi gelap total. Ketika cahaya kembali, aku melihat semua pembeli menatapku dengan wajah kosong. Mulut mereka semua terbuka, tetapi bukannya berbicara, cairan merah menetes dari bibir mereka. Hal itu membuat aku ketakutan dan ingin lari, tapi kakiku terasa terpaku di lantai. Dari pojok warung muncul sosok ayahku. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan ia berkata dengan suara berat, "Rezeki ini jangan kau kira cuma milikmu." Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungku berdegup kencang, dan aku tidak bisa lagi memandang warung dengan cara yang sama. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka lemari tua di gudang warung. Lemari itu dulu milik ayah, dan aku jarang sekali menyentuhnya. Di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kudukku merinding. Sebuah mangkuk tanah liat berisi bunga layu dan sisa-sisa dupa, bersama gulungan kain hitam yang sudah terlihat lusuh. Ada juga kertas bertuliskan aksara Jawa kuno yang tak kumengerti. Tanganku gemetar saat memegang benda-benda itu. Entah kenapa, udara di sekelilingku mendadak dingin. Dari sudut gudang, aku merasa ada sepasang mata yang memperhatikanku. Aku buru-buru menutup lemari itu lagi. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan besar. Apakah benar warung sembako ini berdiri di atas sesuatu yang gelap? Hari-hari berikutnya, aku mencoba bersikap biasa. Warung tetap ramai, pelanggan tetap datang. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Punya usaha yang laris, punya keluarga kecil yang harmonis. Tapi di balik semua itu, aku merasa ada bayangan kelam yang terus mengikuti. Warisan ini bukan sekedar warung, tapi juga rahasia gelap yang perlahan menjeratku. Dan aku baru menyadari, warisan tidak selalu berarti berkat. Kadang, warisan adalah kutukan yang menunggu waktu untuk menelan generasi berikutnya. Hari-hari setelah aku menemukan benda-benda aneh di lemari gudang, terasa berbeda. Warung memang masih ramai, tapi hatiku mulai diliputi oleh rasa curiga. Setiap kali pelanggan datang, aku merasa mereka bukan sekedar membeli beras atau gula. Seakan ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang membuat kaki mereka tertarik masuk ke warungku. Malam pertama gangguan nyata itu terjadi ketika aku sedang menghitung stok barang. Warung sudah kututup rapat, pintu telah terkunci, dan Lila bersama anakku, Dini, sudah tidur lebih dulu di kamar. Aku sedang menata karung beras. Tiba-tiba terdengar suara dari arah rak minyak goreng. Awalnya kukira tikus. Aku mendekat dengan hati-hati, tetapi begitu aku sampai di depan raknya, suara itu berhenti. Aku berjongkok menggeser kardus untuk melihatnya, tetapi tidak ada apa-apa. Aku berdiri, lalu hendak kembali.
Dan tiba-tiba, suara keras menghentak dari dalam rak kayu. Aku terkaget, tubuhku merinding seketika. Aku berlari keluar gudang, menutup pintu warung dengan tangan gemetar. Malam itu, aku tak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, Lila bercerita dengan wajah yang pucat. "Mas, aku lihat Dini tadi ngobrol sama seseorang." Aku menatapnya dan berkata, "Maksudnya?" Dia duduk di depan rak mie instan, senyum-senyum seperti sedang berbicara juga. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Jantungku serasa berhenti berdetak. Malamnya, aku menanyai anakku dengan hati-hati, "Dini, tadi kamu ngobrol sama siapa?" Anakku yang baru berusia 5 tahun itu menjawab dengan polos, "Sama Om. Om tinggi, kurus, matanya merah. Dia suka main petak umpet di warung." Darahku terasa dingin. Lila menatapku dengan mata ketakutan. Malam itu, aku tak berani mematikan lampu di ruang tengah. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Kadang aku mencium bau dupa yang menyengat dari arah gudang. Padahal, aku tak pernah menyalakan dupa. Kadang terdengar bisikan samar di telingaku ketika aku sedang melayani pembeli. Bisikan itu lirih tetapi jelas. "Warung ini bukan milikmu." Aku mencoba mengabaikannya, berusaha tetap waras. Tetapi semakin aku berusaha, semakin gangguan itu menguat. Di tengah keresahan itu, aku mendapat kabar bahwa warung sembako milik keluarga Sarman, saingan lama ayahku, tiba-tiba bangkrut. Pelanggannya hilang entah kemana, dan Sarman sering terlihat murung, bahkan marah-marah di jalan. Seorang tetangga pernah berbisik padaku, "Hati-hati, dulu Sarman pernah bersumpah gak akan berhenti ganggu keluarga kalian. Kalau warungnya sampai jatuh, dia gak akan tinggal diam." Kata-kata itu membuatku semakin gelisah. Jadi, selain benda-benda aneh warisan ayahku, ada juga dendam lama dari saingannya yang masih membara. Suatu malam, aku kembali bermimpi. Kali ini, aku berdiri di tengah warung yang penuh pembeli. Tetapi, mereka semua membelakangiku. Aku berdiri diam seperti patung. Dari pintu masuk, muncul anakku, Dini. Ia berjalan pelan ke arahku. Aku ingin menghampirinya. Tapi tiba-tiba, dari balik rak, muncul tangan-tangan hitam kurus mencengkram kaki Dini. Ia berteriak, "Ayah, tolong." Sebelum ditarik ke dalam kegelapan, aku berlari, menjerit, tapi kakiku terasa berat, seolah terikat rantai. Ayahku muncul lagi. Kali ini, dengan wajah pucat penuh luka. Ia menatapku, suaranya menggema. Warisan ini ada harga yang harus dibayar. Aku terbangun dengan teriakan yang tertahan di tenggorokan. Lila memelukku ketakutan, mendengar nafasku yang terbata-bata. Sejak saat itu, aku mulai percaya bahwa mimpi-mimpi ini bukan sekedar bunga tidur. Gangguan paling nyata terjadi pada malam Jumat, saat aku sedang menutup warung. Ketika tiba-tiba sebuah botol terjatuh sendiri dari rak paling atas. Aku terkejut, mengira itu ulah tikus. Tapi kemudian, satu persatu barang ikut berjatuhan. Barang-barang itu berterbangan seakan dilempar oleh tangan tak kasat mata. Aku terpaku, tak bisa bergerak, hanya bisa menonton warungku yang berantakan. Lalu, aku mendengar suara tawa lirih, suara yang jelas bukan dari manusia. Aku langsung lari keluar, membiarkan warung dalam keadaan kacau. Malam itu, aku tidak berani lagi untuk kembali ke dalam warung.
Keesokan paginya, Lila menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku gak kuat lagi. Setiap malam, aku dengar ada yang jalan di depan kamar. Kadang suara kursi digeser dengan sendiri. Dini juga semakin sering ngomong dengan orang tak kasat mata. Aku memegang tangannya, mencoba menenangkan. Tapi, aku sendiri sudah setengah gila dengan semua kejadian ini. Aku sadar, ini bukan gangguan biasa. Ada sesuatu yang menjerat kami, entah dari dendam Sarman atau dari rahasia gelap warisan ayahku sendiri. Dan yang paling menakutkan, semua gangguan itu perlahan-lahan mulai mendekati anakku. Sejak hari itu, aku tak lagi bisa memandang warung sembako ini dengan bangga. Setiap kali aku membuka pintunya, aku merasa seolah sedang masuk ke dalam sebuah kuburan yang ramai. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah benar aku sanggup melanjutkan warisan ini? Atau sebenarnya aku sedang menggali lubang yang akan menelan keluargaku sendiri? Gangguan baru saja dimulai, dan aku tahu yang lebih menyeramkan akan segera datang. Sejak malam itu, suasana rumahku tak pernah lagi sama. Aku tidak hanya dihantui di warung, tapi juga di dalam rumahku sendiri. Gangguan seakan mengikutiku kemanapun aku pergi, menempel seperti bayangan hitam yang tak bisa diusir. Malam itu, aku terbangun karena mendengar tangisan lirih. Awalnya, kukira suara Lila, namun ketika aku menoleh, istriku masih tertidur di sampingku. Tangisan itu jelas datang dari ruang tengah. Aku bangkit perlahan, melangkah dengan hati-hati. Saat aku membuka pintu kamar, bulu kudukku langsung berdiri. Dini, anakku, duduk di lantai dengan wajah yang pucat. Matanya terpejam, tapi dari mulutnya keluar suara tangisan lirih bercampur bisikan. Ayah, jangan biarkan mereka mengambil aku. Aku pun panik, langsung menggendong tubuh mungilnya. Tapi saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Di belakang Dini, ada bayangan hitam tinggi menjulang. Matanya merah menyala, menatapku dengan tatapan haus. Aku refleks membaca doa sebisaku, dan sosok itu pun menghilang. Dini tiba-tiba terdiam, lalu tertidur di pelukanku. Tapi malam itu, aku tahu, anakku sedang diburu oleh sesuatu yang tak bisa kulawan dengan tangan kosong. Besok paginya, aku mencoba menguatkan hati dan membuka warung seperti biasa. Tapi saat aku masuk, ruangan itu terasa berbeda. Udara begitu pengap, aroma busuk bercampur bau dupa memenuhi hidungku. Rak-rak barang terlihat normal, tapi di pantulan kaca etalase, aku melihat sesuatu yang tak wajar. Puluhan bayangan hitam berbaris, berdiri di antara barang dagangan, seolah mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi suara-suara itu mulai terdengar lagi. Bukan rezekimu, anakmu bayaranmu, kau tak bisa lari. Aku keluar dengan wajah pucat, meninggalkan warung terbuka begitu saja. Seorang pembeli yang kebetulan lewat memanggilku, tapi aku pura-pura tak mendengarnya. Saat itu aku merasa warung ini bukan lagi tempat usaha, namun sudah menjadi sarang setan. Hari-hari berikutnya, kondisi Dini semakin memburuk. Ia sering sakit tanpa sebab, panas yang tinggi, tubuhnya lemas. Tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Lila menangis hampir di setiap malam. Mas, kenapa Dini jadi begini? Apa dia kena kiriman orang? Aku hanya terdiam. Dalam hatiku, aku tahu jawabannya. Lebih menakutkan dari itu. Dini bukan hanya kena kiriman orang. Ia sedang jadi rebutan antara dendam lama dan perjanjian gelap yang bahkan aku sendiri baru mulai sadari. Di suatu sore, Dini berkata padaku dengan suara lirih, "Ayah, Om itu marah. Dia bilang aku harus ikut dia. Kalau aku nolak, ayah sama ibu yang menjadi gantinya." Aku memeluknya erat.
Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ayah enggak akan biarin kamu diambil siapapun. Tapi dalam hatiku, aku tahu aku sedang kalah. Dalam keputusasaan, aku mendatangi seorang kiai yang dikenal sering membantu orang terkena gangguan gaib. Namanya Pak Kiai Mustafa. Aku menceritakan semua kejadian, warung yang selalu ramai, suara-suara aneh, bayangan yang mengikuti, hingga kondisi anakku. Pak Kiai menatapku cukup lama, lalu berkata dengan pelan, "Apa kau tahu, warung itu bukan hanya dilindungi, tapi juga dikunci dengan perjanjian lama. Ayahmu dulu tidak sekedar berdagang, ia memakai jalan gelap untuk membuat warung itu ramai. Dan apa yang kau alami sekarang adalah harga dari perjanjian itu." Aku terdiam, tubuhku pun bergetar. Jadi benar, ayah yang melakukannya. Pak Kiai mengangguk. Tapi bukan hanya itu. Aku mencium juga ada serangan dari luar. Ada orang yang menaruh dendam lama, menambah beban gaib di warungmu. Jadi kau sedang terhimpit dari dua arah. Warisan kotor dari ayahmu dan serangan dari musuh lamanya. Aku merasa kepalaku berputar. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Malam Jumat berikutnya, gangguan mencapai puncaknya. Lampu rumah berkedip-kedip. Angin dingin berhembus dari segala arah. Pintu kamar berguncang keras, seolah ada yang berusaha masuk. Dini menjerit ketakutan. Tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara berat yang jelas bukan suaranya sendiri. "Anak ini milik kami. Jangan ikut campur." Lila pun histeris, memeluk Dini sambil menangis. Aku hanya bisa membaca doa dengan suara gemetar. Tapi semakin keras aku membaca, semakin keras pula jeritan itu keluar dari tubuh anakku. Tiba-tiba semua pintu terbuka sendiri, dan aku melihat sosok ayahku berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia menatapku, lalu menunjuk ke arah Dini. "Bayaran sudah tiba," katanya dengan datar, sebelum sosoknya pun menghilang. Aku hampir pingsan. Malam itu aku sadar, anakku benar-benar jadi tumbal yang diperebutkan. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa berpikir jernih. Aku ingin menyelamatkan anakku, tetapi aku juga tahu aku sedang menghadapi dua kekuatan besar. Dendam lama yang dikirim pesaing dan pesugihan gelap yang diwariskan ayahku. Dan yang paling menakutkan, aku hanya manusia biasa. Bagaimana bisa melawan sesuatu yang bahkan bayangannya saja membuat darahku membeku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Kalau perlu, aku akan hancurkan warung ini. Aku akan putuskan warisan gelap ini demi anakku. Meski aku tahu, langkah itu mungkin akan mengundang teror yang lebih besar lagi. Sejak pertemuan dengan Pak Kiai Mustafa, pikiranku tak pernah tenang. Kata-katanya terus berputar di kepalaku. Warung itu bukan hanya dilindungi, tapi juga dikunci dengan perjanjian lama. Aku mulai menyadari, semua yang kualami bukan kebetulan. Ramainya warung ini, kemudahan pelanggan datang, bahkan keuntungan besar yang selalu kuanggap sebagai berkah, ternyata hanyalah topeng dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suatu malam, ketika Lila dan Dini sudah tidur, aku kembali ke gudang warung. Lemari tua milik ayah berdiri di pojokan, seolah menantangku untuk membukanya lagi. Dengan tangan gemetar, aku menarik pintu kayu yang sudah lapuk itu. Bau anyir bercampur asap dupa lama menyergap ke hidungku. Di dalamnya, selain mangkuk tanah liat dan kain hitam yang dulu pernah kulihat, kini aku menemukan sesuatu yang belum pernah aku sadari. Sebuah kotak kecil berukir, terkunci dengan rapat. Aku memaksa membukanya dengan obeng. Dan akhirnya aku pun berhasil membukanya. Di dalamnya ada gulungan kertas kuno, gambar simbol aneh, dan foto diriku bersama Dini. Aku terpaku. Bagaimana mungkin foto itu ada di sini? Kertas kuno itu berisi tulisan aksara Jawa yang samar. Tapi aku bisa menangkap beberapa kata.
laku sesajen, tumbal darah, pengikat rezeki. Tanganku pun gemetar. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Jadi benar, warung ini bukan hanya sekedar tempat berdagang. Ayahku telah menanamkan sesuatu yang gelap sejak lama. Dan yang lebih menakutkan, aku dan anakku sudah masuk dalam lingkarannya. Beberapa hari kemudian, kondisi Dini semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya semakin kurus, matanya sering kosong dan menatap ke langit-langit. Kadang ia berbicara sendiri, kadang tertawa dengan suara lirih yang bukan suaranya. Suatu malam, ia menatapku dengan mata merah. Bibirnya bergerak pelan, dan dari mulut mungilnya keluar suara berat. Ayahmu sudah berjanji, anak ini gantinya. Jangan melawan. Aku gemetar, memeluk tubuhnya yang panas seperti bara. Lila menangis histeris, berulang kali membaca doa. Tetapi semakin keras doa dipanjatkan, semakin kuat tubuh Dini meronta. Seakan ada kekuatan lain yang menolak. Aku merasa terjebak di persimpangan. Jika aku menyerah, anakku akan diambil. Jika aku melawan, aku harus berhadapan dengan dua kekuatan besar. Pesugihan warisan ayahku dan santet dendam dari Sarman. Malam berikutnya, aku pun bermimpi lagi. Aku berada di warung, tetapi kali ini semua rak terlihat kosong. Tak ada satupun barang dagangan. Di tengah ruangan, ayahku duduk bersilah dengan tatapan mata yang kosong. Ayah, kenapa kau lakukan ini? Ayah menatapku dengan datar, lalu menjawab, kau pikir rezeki itu datang begitu saja? Tidak, nak. Semua ada harganya. Aku sudah membayar dengan separuh hidupku, dan kini giliranmu. Aku menggelengkan kepala, air mataku pun mengalir. Tidak ya, aku tidak mau anakku yang menjadi korban. Ayah tersenyum sinis. Kalau begitu, warung ini akan hancur, dan kau akan ikut hancur bersamanya. Aku terbangun dengan tubuh gemetaran. Tetapi mimpi itu membuka mataku. Aku tak bisa lagi berpura-pura. Warung ini adalah kutukan, bukan warisan. Setiap malam Jumat, gangguan semakin parah. Suara langkah kaki berkeliling rumah, pintu yang bergetar, bayangan hitam melintas di dinding. Puncaknya, suatu malam aku melihat sesuatu yang membuatku hampir gila. Dari arah warung, terdengar suara gaduh. Seperti banyak orang berbelanja. Aku pun penasaran, lalu mengintip dari celah pintu. Warung dipenuhi dengan manusia. Tetapi, mereka bukan manusia biasa. Tubuh mereka hitam legam. Wajahnya rata tanpa mata. Hanya mulut menganga yang meneteskan cairan merah. Mereka berdesakan mengambil barang dagangan, tertawa dengan suara yang menggema. Di antara kerumunan itu, aku melihat Dini berdiri di atas meja kasir dengan tubuhnya yang pucat, matanya terlihat kosong. Ia menatapku dari kejauhan, lalu melambaikan tangan seolah memanggilku untuk ikut masuk. Aku jatuh terduduk, menutup mata, berdoa sekeras mungkin. Ketika ku buka lagi, warung sudah gelap dan sepi. Tapi aku tahu, itu bukan halusinasi. Itu adalah peringatan dan waktuku semakin sedikit. Aku tahu, aku harus memilih antara mempertahankan warung ini atau menyelamatkan anakku. Lila memelukku dengan wajah penuh air mata. Mas, kita jual saja warung ini. Aku nggak peduli dengan uang. Aku nggak peduli dengan harta. Yang penting, Dini selamat. Aku menatap wajahnya yang lelah, lalu menatap anakku yang tertidur dengan nafas yang terbata-bata. Hatiku begitu hancur. Selama ini, aku berusaha menjaga warisan ayah. Tetapi ternyata, warisan itu adalah racun. Aku menggenggam tangan Lila erat-erat. Kita akan akhiri semua ini, meski harus kehilangan segalanya. Aku tidak akan biarkan anak kita jadi tumbal. Sejak malam itu, aku mulai menyiapkan diri. Aku tahu, melawan warisan gelap ini bukan perkara mudah. Akan ada perlawanan, akan ada teror lebih besar. Tapi aku sudah membulatkan tekadku.
Lebih baik aku kehilangan warung ini daripada kehilangan anakku. Dan aku tahu, langkah berikutnya adalah menghadapi kebenaran sepenuhnya. Meski itu berarti membuka pintu ke neraka yang selama ini dijaga rapat oleh keluargaku sendiri. Malam itu, aku duduk di depan warung dengan tubuh yang gemetaran. Suasana terasa sepi, tapi hawa yang menekan terasa sampai ke tulang. Lila duduk di sampingku sambil menggenggam tasbih, sementara Dini tertidur di kamarnya. Aku tahu, ini malam penentuan. Aku sudah menyiapkan bensin, korek api, dan doa-doa yang diajarkan Pak Kiai Mustafa. Hanya satu tujuan di kepalaku, menghancurkan warung ini. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak hening. Lalu, dari arah dalam warung, terdengar suara benda terjatuh. Aku berdiri, mencoba menenangkan diri. Lila tetap di kamar dengan Dini. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Belum sempat Lila menjawab, pintu warung berderit terbuka sendiri. Dari kegelapan, muncul bayangan tinggi, kurus, dengan kepala miring seperti patah. Matanya merah menyala, menatapku dengan tajam. Aku mengenalnya. Itu ayahku, atau lebih tepatnya, sosok yang memakai wujud ayah. Suaranya serak dan bergema. Kau mau hancurkan kerja keras ayah. Harta ini milikmu. Anakmu bisa selamat, asal kau teruskan perjanjian ini. Aku menggertakkan gigi, sambil berkata, tidak, aku tidak akan biarkan Dini jadi tumbal. Wajah dari sosok itu berubah ganas. Mulutnya terbuka lebar hingga telinganya. Kalau begitu, kalian semua akan mati. Tiba-tiba, suara gaduh pun muncul dari dalam warung. Rak-rak mulai bergetar hebat, toples-toples berpecahan dengan sendirinya. Bayangan hitam berlarian di dinding, menjerit dengan suara ribuan orang. Aku menyiramkan bensin ke lantai, tapi sebelum sempat menyalakan api, sesuatu mencekikku dari belakang. Tanganku berusaha merabanya, tapi tak ada wujud. Hanya hawa dingin membekukan kulitku. Aku teringat doa dari Pak Kiai. Dengan sisa tenaga, aku membaca ayat kursi keras-keras. Seketika cekikan itu terlepas, dan bayangan di dinding terhuyung mundur sambil menjerit. Namun teror tak berhenti. Dari arah kamar, aku mendengar suara Dini menjerit panjang. Disusul dengan suara benda terjatuh. Lila menjerit panik. Aku pun langsung berlari ke kamar. Di kamar, kulihat pemandangan yang membuat darahku membeku. Dini melayang di udara, tubuhnya seakan kaku. Matanya putih semua. Bayangan hitam merayap keluar dari tubuhnya, mengikat tangan dan kakinya seperti rantai. Lila memeluk kaki anak kami, menangis histeris. Mas, tolong, mereka mau bawa Dini. Aku berlari mendekat, tapi sosok ayahku muncul lagi. Kini lebih mengerikan. Tubuhnya penuh belatung, kulitnya sobek-sobek, dan dari mulutnya mengeluarkan asap yang berwarna hitam. Dia sudah jadi milik kami, teriaknya. Aku berdiri di hadapannya. Tubuhku gemetar, tapi tekadku sudah bulat. Kalau kau mau anakku, kau harus lewati tubuhku dulu. Aku meraih korek api, lalu menyalakan lantai yang sudah basah dengan bensin. Api langsung membesar, melahap rak kayu dan meja kasir. Warung mulai terbakar hebat. Api menyala liar, tapi bukannya memusnahkan, justru menampakkan wujud asli dari makhluk-makhluk itu. Bayangan berubah jadi sosok hitam berwajah rata, mulut menganga penuh cairan merah, dan mereka berteriak, menjerit, berusaha keluar dari api. Sosok ayahku pun menjerit marah. Bodoh, kau bakar hidupmu sendiri. Aku berteriak keras. Lebih baik aku mati daripada anakku yang menjadi tumbal. Aku terus membaca doa. Suaraku bergetar, tapi tak berhenti. Lila ikut melantunkan ayat-ayat yang dia hafal, meski air matanya juga mengalir deras. Dini terjatuh ke lantai. Tubuhnya menggeliat seolah terbebas dari cengkraman. Aku langsung memeluknya, sementara api pun semakin membesar.
Sosok ayahku mengarah kepadaku, mencoba meraih tubuh Dini. Aku menutup mata, membaca doa terakhir sekuat tenaga. Saat itu, api membentuk lingkaran di sekeliling kami, seperti tembok yang memisahkan kami dari makhluk-makhluk itu. Sosok ayahku pun menjerit. Tubuhnya terbakar, meleleh seperti lilin. Suara jeritannya menggema hingga telingaku berdengung. Bayangan-bayangan lain itu ikut lenyap. Satu persatu terbakar oleh api. Hingga akhirnya semuanya menjadi hening. Aku terduduk, memeluk Dini yang mulai membuka mata. Api masih menyala, tapi aku tahu kali ini benar-benar berakhir. Pagi pun menjelang, warung itu tinggal puing-puing hitam. Api sudah padam, hanya menyisakan bau gosong dan abu yang berterbangan. Aku berdiri menatap reruntuhan dengan perasaan campur aduk. Harta, warisan, semua hilang. Tapi anehnya, hatiku terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Lila menggenggam tanganku. Wajahnya lelah tapi tersenyum. Yang penting, kita masih bersama. Aku menatap Dini yang kini tidur dengan tenang di pelukan ibunya. Untuk pertama kalinya sejak lama, nafasnya terasa normal. Wajahnya terlihat damai. Aku tahu, kami mungkin harus memulai dari nol. Tapi setidaknya, kutukan itu sudah berakhir. Bersama runtuhnya warung ini. Aku menyadari satu hal penting. Warisan tak selalu berarti harta. Kadang, warisan terbesar adalah keberanian untuk memutus rantai gelap, agar anak cucu kita bisa hidup dengan bebas. Dan itulah yang kulakukan, menghancurkan warung pesugihan, sekaligus mengakhiri sejarah hitam keluargaku. Sudah sebulan sejak warung itu hangus terbakar, puing-puingnya kini ditutupi rerumputan liar. Seakan waktu berusaha menghapus jejak kegelapan yang pernah bersemayam di sana. Aku, Lila, dan Dini kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir desa. Hidup kami jauh dari kata mewah, tapi aku merasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah tengah malam. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai dari pojok ruangan. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa tidur dengan nyenyak. Aku mulai bekerja sebagai kuli di pasar, mengangkat karung beras dan gula. Penghasilannya pas-pasan, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Lila membuka jasa kecil menjahit baju. Kami benar-benar memulai dari nol. Tapi disitulah letak ketenangan. Dini pun perlahan pulih. Tubuhnya yang dulu kurus, kini mulai berisi lagi. Senyum kecilnya kembali muncul. Meski kadang masih ada rasa takut saat ia melewati tempat bekas warung itu. Namun, ada satu hal yang masih menghantui pikiranku. Beberapa malam terakhir, aku sering bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan warung sembako kami yang sudah terbakar. Dari dalam abu, muncul tangan hitam yang meraih keluar, mencoba bangkit kembali. Aku selalu terbangun dengan keringat dingin, tetapi aku memilih untuk tidak menceritakannya kepada Lila. Aku tak mau membuatnya cemas. Sampai suatu pagi, ketika aku sedang bersiap ke pasar, Dini menghampiriku dengan wajah pucat. "Pak, semalam aku mimpi. Kakek datang. Dia bilang warung itu belum selesai." Jantungku seakan berhenti berdetak. Sejak mimpi itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti kami lagi. Bukan sebesar dulu, tapi cukup untuk membuat bulu kudukku meremang. Pintu rumah sering berderit sendiri, barang-barang kecil berpindah tempat. Kadang, saat malam tiba, aku melihat bayangan samar berdiri di luar jendela. Hanya dia menatap. Aku selalu mencoba mengabaikannya, menganggap itu halusinasiku saja. Tetapi, malam tadi, saat aku bangun untuk minum, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di pintu rumah kontrakan kami, tergores tulisan besar dengan arang hitam. "Hutang belum lunas." Aku berdiri terpaku, tak bisa bernafas. Hatiku tahu, meski aku sudah membakar warung itu, meski aku sudah menghancurkan semua ikatan,
Ada bagian dari pesugihan itu yang belum sepenuhnya pergi. Mungkin warisan gelap keluargaku tidak sesederhana itu. Aku menoleh ke kamar, melihat Dini tidur pulas di pelukan Lila. Air mataku menetes tanpa sadar. Aku hanya bisa berdoa, semoga aku cukup kuat untuk melindungi mereka, meski bayangan masa lalu terus menghantui. Karena kutukan ini sepertinya belum benar-benar berakhir. Warung sudah musnah, tapi bayangan warisan gelap masih tertinggal. Sebuah pesan bagi siapapun yang mendengarnya. Tidak ada rezeki instan tanpa harga, dan harga yang dibayar bisa jauh lebih mahal dari apapun yang kita bayangkan. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.